Bayangkan sebuah padang pasir yang gersang di bawah teriknya matahari Irak pada abad ke-7. Angin membawa debu yang membakar kulit, sementara suara kuda dan gemerincing pedang terdengar semakin dekat. Di sana, di sebuah tempat bernama Karbala, sebuah tragedi besar akan tercatat dalam tinta sejarah Islam. Sebuah peristiwa yang bukan hanya tentang pertumpahan darah, tetapi juga tentang keberanian, pengkhianatan, cinta, dan pengorbanan. Peristiwa itu adalah kesyahidan Imam Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang tumbuh di pangkuan wahyu, yang setiap langkahnya dipenuhi cinta dan doa dari kakeknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun siapa yang menyangka bahwa beliau kelak akan berdiri hanya dengan segelintir keluarga dan sahabat setia, berhadapan dengan ribuan pasukan penguasa zalim? Karbala bukan sekadar sebuah nama di peta. Ia adalah simbol abadi tentang keteguhan melawan tirani, tentang suara kebenaran yang tak pernah padam meski berhadapan dengan pedang-pedang yang haus darah. Tragedi ini bukan hanya menggetarkan dunia Islam pada masanya, tetapi gaungnya menggema hingga kini, menjadi bahan renungan bagi umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana mungkin cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di masa kecilnya pernah dipeluk oleh Nabi, pernah dibawa ke mimbar oleh beliau, hingga Rasul bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, akhirnya gugur dengan cara yang begitu mengenaskan di tangan sesama muslim. Inilah misteri sejarah yang penuh luka, tetapi juga penuh pelajaran berharga. Perjalanan Husain menuju Karbala bukanlah perjalanan biasa. Ia tahu bahwa di hadapannya menanti maut. Ia tahu bahwa seruan rakyat Kufah yang mengundangnya hanyalah janji rapuh yang mudah dikhianati. Namun Husain tetap melangkah. Mengapa? Karena bagi beliau, diam berarti menyetujui kezaliman, tunduk berarti menggandaikan kebenaran. Inilah kisah yang akan kita telusuri dalam video ini. Kita akan mengupas bagaimana latar belakang politik Islam kala itu bergolak, bagaimana langkah-langkah Husain membawanya ke medan Karbala, hingga detik-detik terakhir beliau bersama para sahabat dan keluarganya yang rela menukar hidup dengan kemuliaan. Saudaraku, kisah ini bukan hanya catatan masa lalu. Tragedi Karbala adalah cermin bagi kita hari ini tentang bagaimana kita harus menegakkan kebenaran meski sendirian, tentang arti kesetiaan, dan bagaimana cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah seharusnya menuntun hati kita. Tetap bersama saya dalam narasi ini, kita akan menyingkap lembar demi lembar kisah penuh air mata, namun juga penuh cahaya, dari tragedi Karbala, kesyahidan Imam Husain yang menggetarkan dunia Islam. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, komen, dan share channel Ibnu Khalid, agar kisah-kisah bersejarah penuh hikmah seperti ini bisa terus sampai ke hati banyak orang. Mari kita sebarkan cahaya ilmu, agar sejarah tak sekedar diingat, tetapi juga dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami tragedi besar Karbala, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai peristiwa perang singkat antara pasukan Husain yang berjumlah sedikit melawan ribuan tentara penguasa. Tragedi ini adalah puncak dari pergolakan politik dan sosial yang telah membara sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, kepemimpinan umat Islam berpindah kepada para khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib menjadi sosok penting yang menjaga tonggak kekhalifahan. Namun, di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ayah dari Imam Husain, konflik politik dan sosial semakin tajam. Pertentangan antar kubu politik, perebutan kekuasaan, serta perbedaan kepentingan antar wilayah menjadikan umat Islam saat itu terbagi. Kaum Khawarij muncul sebagai kelompok yang menolak legitimasi khalifah,
sementara sebagian besar umat tetap berada di bawah payung pemerintahan Ali. Pertempuran besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin meninggalkan luka mendalam yang belum sembuh ketika Ali akhirnya terbunuh akibat tikaman seorang Khawarij. Sepeninggal Ali, tampuk kepemimpinan berpindah kepada putranya, Hasan bin Ali. Hasan mencoba menghindari pertumpahan darah lanjutan dengan melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang telah lama berkuasa. Dalam perjanjian itu, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa setelah wafatnya, kekhalifahan dikembalikan lagi kepada umat untuk bermusyawarah, bukan diwariskan secara turun-temurun. Namun setelah Hasan wafat, situasi berubah. Muawiyah melanggar semangat perjanjian dengan mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Disinilah titik balik yang sangat menentukan. Tradisi musyawarah yang selama ini menjadi ciri khas awal kepemimpinan Islam berubah menjadi sistem monarki dinasti. Yazid naik tahta dengan cara yang dianggap banyak sahabat sebagai penyimpangan. Ia dikenal bukan hanya karena kurangnya kapasitas spiritual, tetapi juga gaya hidupnya yang kontroversial, gemar hiburan, minuman keras, serta perilaku yang dianggap jauh dari keteladanan kepemimpinan Islam. Karena itu, banyak tokoh besar menolak memberikan baiat kepadanya, termasuk Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan tentu saja Husain bin Ali. Kota Kufah, yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Ali, menjadi titik harapan baru bagi perlawanan terhadap kekuasaan Yazid. Rakyat Kufah mengirim ratusan surat kepada Husain, memohon agar beliau datang dan memimpin mereka melawan tirani Yazid. Mereka berjanji akan membela Husain sampai titik darah penghabisan. Namun, sejarah mencatat, janji-janji itu tak lebih dari ilusi. Meski ribuan surat datang, ketika situasi semakin genting dan tekanan dari gubernur Yazid di Kufah semakin keras, mayoritas rakyat Kufah berbalik arah. Mereka memilih diam, bahkan banyak di antara mereka yang justru ikut dalam barisan pasukan yang kelak mengepung Husain di Karbala. Situasi sosial kala itu penuh ketakutan. Kekuasaan Yazid ditegakkan dengan tangan besi. Gubernur-gubernur di wilayah strategis dipilih dari kalangan yang setia kepadanya, dan mereka tak segan menggunakan kekerasan untuk menekan perlawanan. Orang-orang yang mencoba bersuara kebenaran seringkali dibungkam dengan ancaman, penjara, atau hukuman mati. Dalam suasana penuh ketidakadilan itulah Husain berdiri tegak. Beliau menolak memberikan baiat kepada Yazid dengan alasan yang jelas. Kepemimpinan Yazid bukan hanya menyimpang dari kesepakatan, tetapi juga berpotensi merusak Islam dari dalam. Husain tidak mencari kekuasaan, tetapi ingin menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak dikuasai oleh tangan yang zalim. Keputusan Husain meninggalkan Mekah ke Kufah bukan keputusan ringan. Ia tahu bahwa di jalan itu ada resiko besar, bahkan mungkin maut. Namun Husain berangkat membawa keluarga dan sahabat-sahabat setianya. Inilah yang membuat tragedi Karbala begitu menyayat hati. Yang dibawa bukan hanya pasukan, melainkan juga anak-anak, perempuan, dan keturunan Rasulullah sendiri. Dengan latar belakang politik yang penuh intrik, sosial yang penuh pengkhianatan, dan kepemimpinan yang dipaksakan melalui ketakutan, Karbala menjadi titik temu antara kebenaran dan kebatilan. Ia bukan sekadar pertarungan politik, melainkan ujian akidah, ujian keberanian, dan ujian kesetiaan pada ajaran Nabi. Di balik tragedi Karbala, terdapat tokoh-tokoh utama yang perannya begitu besar dalam menentukan arah peristiwa. Sebagian adalah pembela kebenaran yang setia hingga akhir hayat, sementara sebagian lainnya menjadi simbol kekuasaan yang zalim. Untuk memahami kisah ini secara utuh, mari kita kenali mereka satu persatu. 1. Imam Husain bin Ali. Tokoh sentral tragedi Karbala tak lain adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun keempat Hijriah dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sejak kecil, Husain tumbuh dalam pelukan keluarga yang penuh ilmu, keberanian, dan keimanan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat mencintai Husain. Dalam sebuah hadis disebutkan, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda surga. H.R. Tirmizi. Husain mewarisi ketegasan ayahnya, kelembutan ibunya, dan kebijaksanaan kakeknya. Saat Yazid menuntut baiat, Husain dengan tegas menolak. Baginya, memberikan baiat berarti mengakui kepemimpinan yang zalim. Husain lebih memilih mati mulia daripada hidup dalam kehinaan. Inilah sikap yang menjadikan dirinya simbol perlawanan terhadap tirani sepanjang zaman. Di sisi lain, Yazid adalah tokoh kontroversial yang menjadi lawan utama dalam tragedi Karbala. Ia naik tahta menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 60 Hijriah. Berbeda dengan pemimpin Islam sebelumnya yang dipilih melalui musyawarah, Yazid mewarisi kekuasaan secara turun-temurun, memulai era monarki dalam sejarah Islam. Yazid dikenal sebagai pemimpin yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nilai agama. Banyak catatan menyebutkan gaya hidupnya yang jauh dari keteladanan. Ia tak segan menggunakan kekerasan demi mempertahankan kekuasaannya. Tragedi Karbala adalah bukti bagaimana ia mengorbankan darah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengamankan tahtanya. Sosok lain yang tak kalah penting adalah Abbas bin Ali, saudara seibu dari Husain. Ia dikenal dengan julukan Komar Bani Hashim atau bulan dari Bani Hashim karena ketampanan dan keperkasaan tubuhnya. Abbas menjadi panglima pasukan kecil Husain di Karbala. Kesetiaannya pada Husain tak tergoyahkan. Abbas bukan hanya saudara, tetapi juga pelindung bagi keluarga Husain. Kisah pengorbanannya saat mencoba mengambil air untuk anak-anak di tenda Husain menjadi salah satu momen paling menyayat hati dalam tragedi ini. Meski tangannya putus saat berusaha membawa air, Abbas tetap berjuang hingga tetes darah terakhir. Dua putra Husain juga menjadi bagian penting dalam tragedi ini. Ali Akbar, pemuda tampan yang disebut sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gugur sebagai syahid di medan Karbala. Keberaniannya menentang pasukan Quraisy menjadi teladan keberanian pemuda Islam. Sementara itu, Ali Ashar adalah bayi berusia 6 bulan. Ia tidak ikut bertempur, tetapi menjadi simbol kesedihan Karbala. Ketika kehausan melanda tenda-tenda keluarga Husain, Husain mengangkat Ali Ashar ke depan pasukan musuh, memohon setetes air untuk sang bayi. Namun jawaban yang didapat justru anak panah yang menembus tubuh kecilnya. Peristiwa ini mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Umar bin Sa'ad. Di kubu lawan ada sosok Umar bin Sa'ad, komandan pasukan yang memimpin ribuan tentara Yazid menghadapi pasukan kecil Husain. Menariknya, Umar bin Sa'ad sebenarnya bukan tokoh yang awalnya menginginkan pertumpahan darah. Namun ambisi duniawi, janji jabatan sebagai gubernur Roy, membuatnya menutup mata terhadap kebenaran. Umar bin Sa'ad menjadi gambaran manusia yang tahu kebenaran tetapi memilih berpaling karena cinta dunia. Sikapnya menunjukkan betapa lemahnya iman ketika dihadapkan pada godaan kekuasaan. Shimr bin Zi al-Jawshan. Jika ada tokoh yang namanya diingat dengan penuh kebencian, maka Shimr bin Zi al-Jawshan adalah salah satunya. Ia adalah prajurit yang terkenal bengis dan tanpa belas kasih. Shimr adalah orang yang pada akhirnya membunuh Husain dengan kejam. Tindakannya menjadi simbol kebrutalan yang tak terlupakan dalam sejarah. Rakyat Kufah. Meskipun bukan tokoh tunggal, rakyat Kufah memainkan peran besar dalam tragedi Karbala. Awalnya, mereka mengirim ribuan surat dukungan kepada Husain menjanjikan kesetiaan. Namun ketika situasi menegang, mereka berbalik arah, membiarkan Husain terkepung tanpa pertolongan. Sikap pelin-pelan rakyat Kufah menjadi pelajaran berharga. Betapa berbahayanya janji yang tidak ditepati dan betapa mengerikannya pengkhianatan dalam sejarah. Tragedi Karbala terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, hari yang hingga kini dikenang sebagai Hari Asyura. Namun, sebelum darah para syuhada tumpah di padang tandus Karbala, terdapat rangkaian peristiwa yang penuh intrik, ketegangan, dan ujian berat.
Setelah menerima surat-surat dukungan dari rakyat Kufah, Imam Husain memutuskan berangkat dari Mekah menuju Kufah. Ia tidak pergi sendirian, melainkan bersama keluarga dan pengikut setianya. Banyak sahabat sebenarnya telah memperingatkan Husain bahwa rakyat Kufah dikenal mudah berubah. Tetapi Husain memilih percaya pada janji mereka, dengan harapan masih ada umat yang siap menegakkan kebenaran. Namun sejak awal perjalanan, tanda-tanda pengkhianatan mulai tampak. Muslim bin Aqil, utusan Husain ke Kufah yang sempat disambut ribuan orang, akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Kabar buruk ini sempat sampai kepada Husain, tetapi beliau tetap melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa tugasnya bukan sekedar mencari kemenangan dunia, melainkan menjaga amanah Allah. Pada 2 Muharram 61 Hijriah, pasukan Husain yang berjumlah sekitar 70 orang sampai di Padang Karbala. Di sana mereka segera dikepung oleh ribuan tentara yang dipimpin Umar bin Sa'ad. Jumlah pasukan Yazid diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang. Bahkan ada riwayat yang menyebut hingga 30.000 orang. Sejak pengepungan dimulai, strategi kejam diterapkan. Akses air dari sungai Efrat diputuskan. Husain, keluarga, dan para pengikutnya dibiarkan kehausan di tengah teriknya padang pasir Karbala. Anak-anak menangis karena haus, namun musuh tetap tak memberi belas kasihan. Malam 9 Muharram dikenal sebagai malam penuh doa. Husain mengumpulkan para sahabat dan keluarganya. Ia memadamkan lampu dan berkata, "Barang siapa ingin meninggalkan tempat ini, pergilah. Musuh hanya mengincar nyawaku, bukan kalian." Namun jawaban para sahabat begitu menggugah hati. Satu persatu mereka menegaskan kesetiaannya. Abbas bin Ali berkata, "Apakah kami akan meninggalkanmu? Tidak, demi Allah, hidup tanpa engkau tidak ada artinya." Para pemuda bahkan anak-anak memilih bertahan. Malam itu dihabiskan dengan sholat, tilawah Al-Quran, dan doa yang khusyuk, seolah mereka tahu esok hari adalah perjumpaan terakhir dengan dunia. Pagi hari 10 Muharram, Husain berdiri di depan pasukannya yang kecil. Beliau berkhutbah di hadapan pasukan musuh, mengingatkan mereka siapa dirinya. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Fatimah Az-Zahra. Ia menyeru agar mereka tidak menumpahkan darah keluarga Nabi. Namun nafsu dunia telah menutup hati mereka. Pertempuran pun pecah. Satu persatu sahabat Husain maju dengan keberanian luar biasa. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, semangat juang mereka membuat pasukan Yazid kewalahan. Abbas bin Ali menjadi sosok paling gagah. Ia berusaha menerobos kepungan untuk mengambil air di sungai Efrat. Berhasil membawa air, namun dalam perjalanan kembali, kedua tangannya dipenggal. Meskipun demikian, ia tetap menggenggam bendera hingga akhirnya gugur. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam di hati Husain dan seluruh keluarga. Ali Akbar, putra Husain, maju dengan lantang. Ia berperang dengan gagah hingga akhirnya syahid. Husain memeluk tubuh putranya yang berlumuran darah, sembari menengadah ke langit. "Ya Allah, terimalah pengorbanan ini." Puncak kesedihan adalah ketika Ali Asgar, bayi 6 bulan, dibawa Husain ke medan pertempuran. Dengan hati seorang ayah, Husain meminta setetes air. Namun yang datang justru anak panah yang menembus dada sang bayi. Peristiwa ini menjadi simbol betapa kebencian dan kebrutalan bisa membunuh bahkan seorang bayi tak berdosa. Akhirnya Husain tinggal seorang diri. Tubuhnya penuh luka, kehausan mendera, namun semangatnya tak padam. Ia terus bertahan hingga akhirnya roboh oleh sabetan pedang dan tikaman tombak. Shimir bin Diljaushan mendekati tubuhnya, lalu dengan kejam memenggal kepala cucu Rasulullah itu. Kepala Husain kemudian dibawa ke Kufah, lalu ke Damaskus untuk diperlihatkan kepada Yazid. Sementara keluarga Husain termasuk Zainab binti Ali ditawan dan diarak sebagai tawanan perang. Zainab dengan keberaniannya menjadi suara lantang yang mengecam kekejaman Yazid di hadapan halayak.
Tragedi Karbala bukan sekedar pertempuran kecil, melainkan drama kemanusiaan yang menunjukkan betapa mahalnya harga kebenaran. Di sana ada pengorbanan, pengkhianatan, kesetiaan, dan kebrutalan. Semua berpadu di satu panggung sejarah yang tak pernah dilupakan. Saudaraku, tragedi Karbala bukanlah sekadar catatan hitam dalam sejarah Islam. Ia adalah sebuah cermin yang menyingkapkan betapa besar harga dari kebenaran, betapa mulianya sebuah pengorbanan, dan betapa bahayanya kekuasaan yang dipenuhi oleh ambisi dunia. Imam Husain radhiyallahu an, cucu kesayangan Rasulullah SAW, memilih jalan kemuliaan meskipun harus ditebus dengan darah dan nyawa. Beliau tidak hanya gugur sebagai korban politik, tetapi berdiri sebagai simbol perlawanan abadi terhadap kezaliman. Kisah Karbala mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran seringkali harus diperjuangkan dengan kesabaran, air mata, bahkan darah. Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan duniawi, tetapi setiap langkah yang diambil di jalan Allah akan dicatat sebagai kejayaan abadi di sisinya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Inilah janji Allah, bahwa syuhada seperti Imam Husain akan selalu hidup dalam kemuliaan. Kini tugas kita sebagai generasi penerus umat Islam adalah mengambil pelajaran dari tragedi ini. Jangan biarkan perpecahan, kedengkian, dan ambisi dunia merobek ukhuwah kita. Jadikan kisah Karbala sebagai pengingat bahwa keadilan, kebenaran, dan iman jauh lebih berharga daripada jabatan dan kekuasaan. Saudaraku, jika kisah ini menyentuh hatimu, mari bersama-sama menebarkan cahaya ilmu dan hikmah. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah Islam yang agung. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang setia pada kebenaran, berani menghadapi kezaliman, dan selalu menjaga warisan Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan keteguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.